Waktu ku kecil nggak tahu yang mungil-mungil. Naon bawa eta nu mungil teh. Jadi sekarang kita nggak bisa batasin buka YouTube setiap hari ya Bu, pasti ada yang goyang. Yang lagi rame pengajian yang heboh teh Bu. Bener. Yang baring joget-joget. Ya, jadi macem-macem. Makanya kalau mau bener, ikutin kiai yang bener. Kalau ngundang saya sekali aja. Ulah sering-sering. Mahalnya ah. Kalau saya ceramahnya bukan bikin bener teteh, terang-terangan aja. Saya kalau ceramah bikin rame. Kalau mau bener sama kiai, mau ngaji sama kiai. Kalau mau rame, karena bab saya nggak ada ilmunya. Bab saya kalau ngaji tuh babnya bab karena ilmu saya cuman ilmu yang ceramah yang diceramahin juga nanti pulang ke rumah menang ilmu pusing-pusing amat. Mikirin suami ge capek, bener ibu, capek keur ngajuru nyeri ente. Nyeri atuh tapi resep. Cenah nyeri tapi unggal tahun nakan bae. Kalau ngajinya sama kiai pasti bener, kalau sama pelawak nggak jelas. Jadi saya diundang ke sini, kalau suruh ceramah tolong tadi Pak Ji supaya masyarakat Cibabu supaya biar jadi orang bener, saya balik. Tersanggup aing ge. Sebab saya sendiri walaupun jadi penceramah nggak jelas. Itu cakepnya tuh. Kalau udah nggak di kampung udah nggak ada kiainya, masya Allah, bingung. Saya walaupun jadi pelawak juga, alhamdulillah karena dulunya emang ngalamin belajar ngaliwet gitu. Ya pepetek dikekep gitu di luhuran kastrol teh, alhamdulillah lumayan gitu, lumayan walaupun saya nggak jadi artis terkenal banget gitu, tapi ngalamin. Saya diundang ceramah tuh berawal di gara-gara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cik. Alhamdulillah. Cik. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa wa'adal azaba alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa syekhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Rada ngap ya. Biar kelihatan kayak ustadz beneran.
Ya teh awas, hati-hati. Mau bener sama kiai, mau pinter masuk pondok, masuk taklim, belajar ngaji sama ustad. Kalau mau rame sama saya. Kalau mau bener ngundang saya, awas hati-hati. Saya belum bener. Sampai sekarang masih nggak jelas benernya di mana. Terima kasih. Aduh. Loba amat cai. Engke dijampe ku abah cing cager, cing calalakan. Jadi nggak kerasa penceramah, saya merasa seperti dukun sembur atau lo batin cai putih. Ya atur nuhun teteh, atur nuhun, bu, mantep. Aya ember, nu di ember can keluar. Nu di toples gede can keluar. Kayak kedeng deh urang ngadu cupang ya. Mohon ikhlas guru-guru saya, para kiai, para sepuh, para asatiz, mohon ikhlas. Mudah-mudahan guru kita ikhlas, kiai kita ikhlas, orang-orang tua kita ikhlas. Allah ridho. Allah gampangkan semua urusan kita segampang-gampangnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Spesial yang sama-sama kita cintai, yang baru saja duduk di pelaminan akhina Haji Sopyan atau Kang Aji sama Siti Rohmah Teh Omah. Iya beres. Mesti kuat aing mah. Hayang geura paruman lampu bae. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang senantiasa mendapatkan cucuran hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Haji Muhammad Mehmet almarhum atau Ibu Hajah Siti Maryam almarhum. Ini keluarga dari Teh Siti Rohmah. Juga orang tua dari Kang Aji yang terhormat Bapak Amar Hasan dan juga Ibu Samnah. Kita banyak belajar dari rumah tangga orang-orang tua kita lebih aman. Jangan banyak belajar dari artis. Hese artis mah. Nikah nama di Mekah, buyar mana di dia. Juga guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Aum Muhtadi, pimpinan Pondok Pesantren Sabilal Muhtadi. Mohon ikhlas Kiai. Juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Deden, pimpinan Pondok Pesantren An-Najwa. Juga yang sama kita hormati Kasepuhan Kampung Cibahbul. Ya. Ustadz Onis. Juga Al-Mukarram Ustadz Yusuf Mubarak. Juga ketua RW Kampung Cibahbul dan RT-RT-nya. Juga kiai kita Al-Mukarram Kiai Haji Kiai Haji Tabrizi. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas. Maklum saya matanya kalau lihat tulisan kurang jelas, tapi kalau lihat duit cepean jelas. Itu salah satu kelemahan saya. Teteh juga keluarga yang punya hajat, Teh Neni Nur Aini, mohon ikhlas teteh. Alhamdulillah geus dibayar aing. Juga Kak Oni, Teh Eli, Kak Oto, Kak Ondo, juga Kang Mahmudin, juga Siti Rohmah, keluarga besar yang punya hajat. Cakep ini. Kalau saudara punya hajat, yang punya duit bawain duit, yang punya waktu bawain waktu, yang punya beas bawain beas, yang punya suluh bawain suluh, yang nggak punya apa-apa datang ke tempat saudara biar dia senang. Tungguin saudara yang lagi punya hajat. Ini orang tua ngajarinnya bagus. Mohon maaf ibu, saya Sundanya nggak bisa yang lemas bahasa saya. Mohon maaf, saya bahasa Sunda nggak bisa lemes, dari dulu nggak bisa yang halus.
Karena emak saya Arab, TKW emak saya, bagian ngumbah beas. Jadi mohon maaf kalau Sundanya rada nggak bisa yang alus-alus, punten Kiai. Cibabul sama teh, rada hooh. Saya lama di Menes gitu ngomongnya, hegera bae. Jadi maafin, tapi saya senang datang ke sini, kita kumpul bareng-bareng, memberikan doa restu buat kedua pengantin. Mudah-mudahan kita juga kumpul yang hadir silaturahmi, Allah berikan pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rejeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Bentar lagi kita mau puasa ya teh. Mudah-mudahan teteh yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi pengen punya duit biar banyak duitnya, biar sehat besok Ramadan aman kalau nyekelan duit. Makanya saya bilang teteh jangan pusing-pusing mikirin suami, biarin dia hidung, nggak masalah asal loba gitu baik. Buat apa suami ganteng tapi nggak punya? Yang cakep ya udah ganteng keren tapi banyak gitu baik. Jangan pusing-pusing. Bener teteh, biarin suami pergi 2-3 hari, mau kerja nggak apa-apa asal sebelum pergi ninggalin. Nanti balik gawe juga mawa. Itu artinya suami itu nggak penting-penting banget. Ya teh, nggak terlalu penting banget, biarin. Saya kasih contoh teteh, kita ke pasar nggak bawa suami nggak masalah asal bawa. Buat apa kita bawa suami tapi nggak bawa? Artinya suami itu nggak terlalu penting, yang paling penting gitu. Jadi jangan pusing-pusing teteh, benar. Saya tuh kalau ceramah nggak banyak ayatnya, nggak banyak hadisnya, jujur aja. Bukannya nggak bisa, emang belum apal. Jadi maafin teteh. Bentar lagi kita udah Rajab, sudah Roah, sudah puasa. Bentar lagi abis puasa Lebaran. Rajab, Roah, puasa, Lebaran. Itu duit wae eta. Tadi saya nyampe di sana udah disambut, masya Allah, ibu-ibunya di sini cakep-cakep bener, baik-baik, ramah tamah, sampai nenek-nenek tadi nyambut saya gitu. Sampai saya lihat senyumnya, aduh, itu bibir huntuan. Sampai saya keluar rumah disambut, coba bareng sekarang, coba Allahumma barik lana fira wa ballina rama wa hasil. Amin ya rabbal. Ini ahli surga semua. Ibu-ibu tuh masuk surga duluan, amin. Sebab kalau istri kita masuk surga belakangan berisik, ditinggal kondangan baik gandeng pak. Jadi mudah-mudahan istri masuk surga duluan, amin. Suami mah belakangan wajar. Atau pengajian juga lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak, benar. Ibu mau ngajinya ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Makanya wajar seragamnya banyak. Ada yang biru, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang merah muda, ya. Ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar. Nggak masalah. Ada juga yang sisa kampanye, pakai pak. Karena kalau ibu-ibu harus rame ngajinya. Sampai saya tanya ibu saya, orang Islam boleh nyanyi? Boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang? Boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Ada goyangan yang ngajak ibadah. Tah ayat kalau orang di musola.
Goyang baik. Illallah lah. Ha illallah lah. Ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Kolot baheula yang digoyangin itu kepalanya. Kalau sekarang kan yang digoyangin bukan kepalanya. Iya ya, tembak-tembak, dor tembak-tembak. Bedanya negeri kita dulu, kampung kita dulu aman, nyaman, nggak ada gempa, nggak ada banjir, karena orang tua kita dulu yang digoyangin kepalanya. Illallah lah, ha illallah lah, benar. Kalau sekarang kan gitu tuh, tembak-tembak. Waktu kau kecilan nggak tahu yang mungil-mungil. Naon boh eta nu mungil teh. Jadi sekarang kita nggak bisa batasin buka YouTube setiap hari ya Bu, pasti ada yang goyang. Yang lagi rame pengajian yang heboh teh Bu. Bener. Yang baring joget-joget. Ya, jadi macem-macem. Makanya kalau mau bener, ikutin kiai yang bener. Kalau ngundang saya sekali aja. Ulah sering-sering. Mahalnya ah. Ini pengantinnya royal ya. Gagah yuk, Masya Allah. Saya aja nggak begini waktu nikah. Emak saya juga nggak begini waktu nikah. Tendanya aja mahal ya. Waduh, kembang lagi halus. Penceramah sama kursi gedean keneh korsina. Mudah-mudahan berkah terus, amin. Pengantin rezekinya makin banyak, amin. Makin berkah, cepet punya anak, anaknya soleh dan solehah. Al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Mudah-mudahan selesai acara ini proyeknya tambah berkah, amin. Rezekinya tambah banyak, amin. Semua urusannya Allah gampangin segampang-gampangnya. Dan kita yang hadir berkah juga, amin. Teteh buat emak pengantin lama nggak usah mikirin pengen kawin lagi. Nenek nggak usah nikah deh, nggak setrumna meren. Tereh lobet keluar. Ya, jadi kalau saya ceramahnya bukan bikin bener teteh, terang-terangan aja. Saya kalau ceramah bikin rame. Kalau mau bener sama kiai, mau ngaji sama kiai, kalau mau rame. Karena bab saya nggak ada ilmunya. Bab saya kalau ngaji tuh babnya bab karena ilmu saya cuman ilmu yang ceramah yang diceramahin juga nanti pulang ke rumah menang ilmu pusing-pusing amat. Mikirin suami gak capek, bener ibu? Capek, keur ngajuru nyerin tuh. Nyeri atuh tapi resep. Cenah nyeri tapi unggal tahun ngenakan baik. Jadi maafin ini. Baru saya mau ceramah kalau teteh udah ikhlas. Emak udah ikhlas, bapak udah ikhlas, jangan sampai saya ceramah jadi dosa. Saya datang ke sini pengen silaturahmi. Senang teteh ketemu begini, senang. Diundang Kang Haji senang. Ngelihat pengantin juga senang. Beneran, jangan bohong atuh. Coba jajal, kalau kau senang hati bilang hore. Oh bener. Oh bener. Jadi resep saya datang ke sini, masya Allah, ibunya baik, nenek juga baik, pengantinnya juga baik. Ini kumpulan orang baik-baik ini. Dan ternyata kebaikan itu warisan yang sudah diwarisi oleh orang-orang tua kita. Jadi kalau hari ini kita dibaikin orang, berarti orang tua kita berkah. Yang diwariskan kebaikannya ke kita, kita dibaikin lagi sama orang. Karena ujungnya memang mau kemana lagi? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha. Kita juga semua bakal pulang menghadap Allah, dan modal pulang kita nggak banyak. Falyamal 'amalan shaliha, beramal soleh. Baik ibadahnya, baik berumah tangga, baik bermasyarakat, baik bertetangga, baik berbangsa-bangsa, baik bersuku-suku, baik.
baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Jadi ibu baik, jadi bapak baik, jadi anak baik, berarti keluarga kita keluarga baik-baik. Ya bu, ini keluarga yang baik, ini kumpul nih, adiknya mau hajatan, kakak-kakaknya, tetehnya pada kumpul. Kamu patungan ya? Yang cakep begitu. Yang berat kalau disama-samain, kalau dibarengin rame-rame, yang berat nggak berasa berat, jadi ringan, bener. Yang gede kalau kita rame-rame nggak terasa gede, jadi kecil, bener. Yang nggak gede nggak kecil, ya saya dari dulu sampai sekarang. Ya. Nah mudah-mudahan kebersamaan kita kebersamaan yang dirahmati, amin. Karena al-jama'atur rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari Kiai, Allahumma al-jama'an hadza jam'an marhuma. Mudah-mudahan malam hari ini kebersamaan kita kebersamaan yang dirahmati. Yang hadir silaturahmi dapat rahmat dari Allah, amin. Yang jadi pengantin juga, keluarga pengantin juga dapat rahmat, amin. Bareng ada kiai-kiai kita juga, ada ustadz-ustadz kita juga. Bahkan kebahagiaan berkahnya itu. Sampai saya lihat tadi semuanya pakai batik, yang teteh itu yang nyambut saya pakai batik. Sampai saya salaman, ai orang menang untuk ya batik ya. Puting teuing cenah datangna. Kiai maafin, ikhlas Kiai ya. Ini MC-nya Bang Yoga, pelawak juga Bu. Pelawak dulu PNS waktu zaman audisi pelawak, ini juara pertama. Cuman belum ngetop, temennya udah bubar. Jadi susah mengkatop. Sekarang bari MC, bari separuh dagang cai. Iya, alhamdulillah. Ya, namanya Bang Yoga. Iya. Yoga PNS. Ya. Temennya itu dulu. Siapa temen kamu? Namanya Aldo. Aldo, terus satu lagi Baduy. Baduy. Ibu nggak kenal kan? Enggak. Karena waktu tayang listrik ngejepret baik. Kalau ibu sama saya kenal, ada Akri, ada Parto, ada Eko. Eko di DPR, udah 3 periode. Parto baru kelar jadi dalang di OPJ. Saya udah jarang syuting sama dia. Bukan karena saya sering ceramah, saya nggak syuting sama dia itu karena nggak diajak. Teman saya juga ada yang di DPR. Kalau Mas Eko di DPR di sana di pusat. Teman saya juga ada yang di DPR, Pak Haji. Tuh? Di bawah pohon rindang. Oh. Keur nyukur rambut. Kang barbershop pertama. Ya Bu, Ibu. Ini pemanasan dulu, pemanasan. Ya. Pemanasan aja. Kuat kira-kira Ibu sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam hiji? Waduh, saya ente. Terus baik Ibu nepi ka subuh. Emang ada di sini di Kampung Cibabul Ustadz ceramah sampai 2 jam gitu ada? Oh, ada. Yang 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang payah di sini? Embung aing ceramah nepi ka paeh embung. Belum pernah Ibu ngeliat penceramah sampai step kita. Ya. Berarti kuat ya Bu, belum ngantuk Ibu? Mudah-mudahan cepet ngantuk ya bertereh balik. Oke, sedikit barangkali sepengetahuan saya, apakah yang disebut nikah itu? Apakah yang disebut nikah? Nikah itu adalah ngeunah. Duduk di pelaminan ngeunah. Keur ijab kabul di saksian keluarga ngeunah. Masuk kamar ngeunah. Pareman lampu ngeunah. Hudang sare isuk-isuk sanajan nyeri nage ngeunah. Berarti nikah itu adalah kita baik. Jadi kalau orang nggak mau nikah berarti dia nggak tahu yang ngeunah-ngeunah. Dan teteh, emak, kita semua udah lewat masa-masa yang ngeunah karena udah gampang ngobek. Kita lihat Kang Aji sama Neng Siti, namanya udah cakep, Siti Rahmah, cakep.
Mudah-mudahan nanti gaya hidupnya seperti Siti Khadijah yang selalu membantu perjuangan suaminya. Mantap. Kang Aji cakep, badannya gemuk. Jadi istri mesti pikarunyaun biar cepat Kang Aji itu aslinya atlet, Pak Haji. Atlet Antara tulang dan kulit. biasanya ada orang sebelum menikah tuh kurus, begitu jalan pernikahan udah punya rumah tangga lintuh karena tersalurkan. Oh, sekarang kan bengong bae merenya, makanya segera balik yuk, orang yuk balik yuk. Jadi nikah itu disebut ngeunah karena semua urusannya ngeunah. Walaupun bangun tidur terasa sakit, sakitnya masih dianggap beres-beres ngeunah. Apakah kenapa teh? Jadi kalau ngaji sama saya bener belum tentu, tapi PA jelas. Kalau ngajinya sama kiai pasti bener, kalau sama pelawak nggak jelas. Jadi saya diundang ke sini, kalau suruh ceramah tolong tadi Pak Haji supaya masyarakat Cibabu supaya biar jadi orang bener, saya balik. Tersanggup aing ge. Sebab saya sendiri walaupun jadi penceramah nggak jelas. Kenapa nggak saya datang ke sini? Karena duitnya udah masuk semua. Dan apakah yang disebut nikah itu? Boleh nikah yang pertama, boleh nikah itu sama-sama orang. Kalau yang satu orang, yang satu bukan orang, nggak sah nikahnya. Bener teteh? Yang satu pakai gaun pengantin, yang satu masih di atas pohon. Bari dilemparin cau teh atah eta. Nggak sah nikahnya, benar. Jadi yang pertama kali boleh nikah kalau sama-sama orang. Artinya apa? Suami mengorangkan istrinya, istri harus bisa mengorangkan suaminya. Anggap ini kita orang. Yang namanya orang masing-masing punya kekurangan. Benar teteh? Kekurangan itu begitu berdua saling melengkapi. Sebab kalau udah marah kadang-kadang nggak keluar bahasa orang, yang keluar bahasa binatang tuh, ragunan, sapari. Ada suami begitu kesel sama istrinya, dia nggak jaga, dia nggak mengorangkan istrinya, sampai dia marah dia bilang monyet sih ya. Bu. Begitu dia pengen malam itu monyet dipakai juga. Gobloknya. Jadi sepinter-pinternya laki-laki tetap ada begonya. Marah magalak monyet sih balik ka ditu. Mejehna aya kahayang tengah peuting. Hayu atuh, hayu atuh. Tadi aku dimonyet-monyetin, ya nggak apa-apa, gimana lagi, emang cuma ada semonyet-monyetnya. Nges gerayu orang mau monyetan. Yang harusnya, ya Bu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, harusnya tuh baik-baikan. Harusnya nggak keluar bahasa itu. Tapi begitu marah, itu laki-laki pasti begitu teteh. Makanya saya kasih tahu, teteh itu orang hebat. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor keluarnya dari rahim perempuan. Hebat teteh itu, ahli surga. Teteh lagi ngeden, mau ngejuru, ditungguin. Ya, ngajuru tehnya. Itu ditangguin tuh, dukun nungguin, bidan nungguin, suami nungguin, teteh lagi mau ngeden beranak. Tapi suami ngeden, siapa yang mau nungguin? Saya belum pernah ngelihat suaminya
istrinya di harapan pantot ya, hayu gerak mama, hayu karak desa potong 2 deui cenah. Ada nggak yang gitu? Makanya teteh tuh wanita hebat, ahli surga. Yang rajin ngaji tuh ahli surga tuh. Makanya istri Kang Aji itu harus sering suruh ngaji. Sebab kalau kurang-kurang ngaji berat zaman sekarang, yang ngaji aja masih berani sama suaminya. Homo yang enggak ngaji-ngaji. Dihakan salakina. Beneran itu di YouTube sosis, dianggap sosis saya tadi dipotong. Cenah atah bagian ngeunah komo asak ya. Dipotong itu, digunting dianggap sosis. Jadi disebut laki-laki kalau dia keluarnya dari rahim perempuan. Disebut anak nih karena keluar dari rahim ibunya. Kalau dia keluar dari paralon itu curut namanya. Kalau dia keluar dari liang awi itu nyinying sih. Makanya kalau kita mau ngikut rumah tangga, jangan ngikut rumah tangga artis. Terang-terangan saya mah ikutin keluarga orang-orang tua kita, jelas sakinah, mawaddah, warohmah, wa iyah, wa anah, wa enju, wa entih, wa enah, kata wa kabeh eta. Iya kan sakinah, maodah, ada lagi maodah, ma'anah, ada. Jadi kalau kita ikutin gaya orang-orang tua kita, maaf ibu, ini baru sama-sama orang. Mudah-mudahan selesai sampai jam berapa ya? Nggak jam 12 ya mah. Jadi kalau kita mau ikutin rumah tangga, mau belajar rumah tangga, lihat orang-orang tua kita. Masya Allah, cakep, sabar. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau yang landasan tauhidnya jelas, la ilaha illallah. Tempat curhatnya, la ilaha. Jangan curhat sama tetangga, pasti bocor. Curhat sama Allah. Termasuk minta duit sama suami nggak dapet, mintanya sama Allah. Di mana mintanya? Diceli suami. Suami lagi tidur deketan, ya Allah, rek masak yuk. Mintanya sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Masih belum dikasih juga, ya Allah, ngarti meureun. Udah 3 kali minta, suami belum bangun juga, baca Yasin 3 balikan. Hegra bae lompatan teh. Kalau masih tidur juga, usap mukanya, nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus paeh bae. Geus perasaan pisan. Jadi teteh tuh orang-orang hebat sebetulnya, cuman teteh nggak tahu. Ya, kenapa teteh kalau berantem itu kalah? Bukannya kalah, teteh nggak siap. Maaf nih Neng Siti, maaf ya, bukan magahin, bukan ngajarin yang jelek, bukan. Kalau suami maju, teteh jangan mundur, maju deh. Nges maratnya cabok sia ku aing maju yeuh, cabok ya aing, cabok yeuh. Paehan aing paehan. Nyaho aing ge mun aing pae rek nikah deui sia ya. Pasti suami yang udah maju karena teteh maju, jadi suami mundur. Gitu. Nanti dipraktekin ya. Atuh teteh mah hebat pokoknya mah. Sampai kunciannya saya tahu teteh. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita. Teteh tuh yang hebat. Hidup tuh cuma 2 jengkal dari bujal ka luhur beteng dahar urang. Dari bujal ka handap hoeta. Benar. Iya punten bae, punten. Emang saya nggak bisa asli, bukan nggak pengen yang alus-alus nih, bukan. Emang nggak bisa saya. Emak saya Arab sih. Ya, teteh rada kesel dia. Piraku mana Arab anakna irungna kitu. Rek ngomong kitu ya, rek ngomong kitu. Ya sebetulnya orang kita nih hidungnya bukannya pesek, ini namanya hidung tawadu. Ku rendah-rendah teh ngeblesek pisan. Dan emak, teteh, ternyata orang yang hidungnya kecil, rada leutik teh, itu umurnya lebih panjang. Karena pernapasannya rada awet. Keur sakaratul maut teh kibabari. Tapi kalau orang yang irungna gede, terek kapae. Rada boros. Bepae. Jadi bersyukur kalau hidung kita kecil. Gitu baik. Ya buat yang pesek ngebela diri orang. Maafnya, pasti tersopan bahasa saya. Maaf. Dimaklum nengan duit ya. Jadi teteh itu orang hebat, ya teh. Jadi mesti ingat teteh. Kita semua keluarnya dari rahim perempuan. Makanya kalau teteh punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, angkat rok pelan-pelan. Lalaunan teteh bilang kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter balik ka dieu yo. Selesai. Jangan bentar-bentar KDRT lapor polisi. Gedung-gedung dibuka YouTube, ribut lapor polisi. Emang teteh pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sarua bae. Ada jamaah datang ke ustadznya, Pak Ustadz curhat nih, kenapa istri saya kabur udah 2 hari dari rumah. Balik lagi udah berapa hari kaburnya? Kata kiainya. Udah 2 hari. Oh, istri saya udah seminggu ini. Artinya urusan rumah tangga sarua bae. Iya teh, saya enak ceramah di depan istri-istri orang. Istri saya sendiri mah saya udah budahan ngacai ceramah. Nggak pakai jilbab, pakai daster robek bae. Ya, artinya nggak selamanya teteh kita pasti ada ketidaksempurnaan. Kenapa? Mesti saling menutupi. Itu kalau ada kekurangan. Sebab orang harus diorangin, teteh datang ke tempat orang, nggak diorangin kesel nggak ditanya, nggak diajak ngomong, nggak dikasih minum, nggak diorangin banget dah, kesel nggak? Tuh, karena yang keluar dari rumah itu namanya orang. Kalau yang keluar dari hutan termasuk orang, kita kan nggak di hutan, itu masalahnya, bener. Jadi yang pertama sama-sama orang, boleh nikah. Yang kedua boleh nikah kalau sama-sama hidup. Kumaha ngomong aja. Jadi boleh nikah kalau sama-sama hidup. Suaminya hidup, istrinya hidup, apalagi suami masih muda pasti punya pandangan hidup. Belum dipegang baru dipandang-pandang aja hidup. Karena masih muda. Nanti setelah itu baru pegangan hidup. Ya. Dipandang
pandang-pandang ke pengantin hidup. Nanti begitu ke depan harus punya pegangan. Itu laki-laki dipegang-pegang baru hidup. Yang ketiga nanti ada sisa hidup. Rada kolot ya. Yang lato-latonya udah nggak bunyi. Ini yang bagus kan tek 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 tek. Masih halus tah lato-lato tah tek 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 tek. Nanti ada pada saat usia udah 60 70 hampir nyaris ke 80 itu lato-lato udah nggak bunyi. Cuman ke kanan doang keprek. Keprek. Prek. Nggak bisa tiktok tiktok tiktok. Jadi pertama pandangan hidup, kedua pegangan hidup, yang ketiganya sisa hidup. Dipandang nggak hidup, dicekelan ge nggak hidup, atau dimaklum baik karena udah sisa gitu tuh kira-kira tuh. Nih calangap baik nih. Kenapa? Udah berasa dingin ya nih. Setrum nangges Ini maaf bukan rada jorok atau cerita pengantin ya. Ini juga semua ngalamin kan? Cuman nggak sebahagia sekarang ini kalau nikahan tuh, masya Allah enak. Dulu kan zaman nenek kita ada yang di saung. Oh, ngus ulah wakabalik tina. Jadi dia baik jam kobulna gitu. Ditangkal cau bahwa. Kalau sekarang kan masya Allah luar biasa berkah. Itu yang kedua. Jadi sama-sama hidup. Hidup nih, kita duduk nih sama-sama hidup. Jadi memuliakan makhluk hidup. Karena satu ketika setelah hidup pasti karena yang paling asli ngikutin kita kata Kiai aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, dimanapun kita hidup, yang pasti ngikutin kita adalah kematian. Ujungnya sering kita baca, kita ingat dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil kabeh selesai. Istri ditinggal, suami juga ditinggal. Sabu anu diimah atau ditinggal kabeh, benar ya. Jadi selamanya kalau suami yang baik, istri yang baik, berarti ibadahnya baik. Fastabiqul khairat kata Kiai, berlomba-lomba dong dalam kebaikan. Istri bangunin suaminya tahajud, cakep tuh. Istri saya aja pernah kaget. Saya setiap hari Minggu sholat jam 9 pagi, kata istri saya, waduh ayah sholat duha puguh aing ya subuh kaberangan. Jujur kita ibu, apakah kita pernah ninggalin sholat? Pernah. Bener? Karena sibuk, karena urusan, karena kerjaan, karena ngobrol, karena malas, karena poho, pernah nggak? Beruntung ada kodok. Dan beruntung di satu kampung ada kiai, ada pesantren. Masukin anak-anak kita ke pesantren. Kalau ada taklim, masukin juga suami kita, suruh ngaji. Sebab orang kalau udah nggak deket dengan orang-orang tua, udah nggak deket dengan para kiai di kampung, khawatir besok yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nanti dia matinya keluar dari dunia nggak bawa Nauzubillah. Makanya walaupun dikit-dikit di taklim pasti ada pengajian. Itu cakepnya tuh. Kalau udah nggak di kampung, udah nggak ada kiainya, masya Allah, bingung. Saya walaupun jadi pelawak juga, alhamdulillah, karena dulunya emang ngalamin belajar ngaliwet gitu, ya pepetek dikekep gitu, di luhuran kastrol teh, alhamdulillah lumayan gitu, lumayan. Walaupun saya nggak jadi artis terkenal banget gitu, tapi ngalamin. Saya diundang ceramah tuh berawal di gara-gara saya main Para Pencari Tuhan, sinetron yang sahur bulan puasa teh.
yang saya jadi ustadz, yang jadi ustadz takut banget sama istrinya. Ya masih inget nggak teteh? Yang jadi ustadz takut sama istri, para pencari Tuhan, namanya Ustadz Ferry. Itu aku. Iya, itu kelihatannya aja di sinetron takut sama sama istri jadi ustadz itu. Atau asli nama sarua bae komandan. Dan ternyata istri suami yang baik yang selalu salah dan mengalah di depan istri. Ini buat Kang Aji, suami yang baik yang selalu salah dan ngalah, maka itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Pamajikan mah kudu di alam bae. Can pernah salah pamajikan mah cekolat bahaya. Bener. Masak asin gimana papa? Mantep. Padahal asin kacil. Enak. Pak, mantep. Wah, sedap. Pelem. Mantep. Aku mau bagiin tetangga nih, Pak. Enggak usah, cukup. Dalam hati ya, cukup aku aja yang mati. Dan istri kita, Kang Aji, itu ternyata wanita memang terkenal banget ahli sejarah. Ahli sejarah wanita itu. Ribut 5 tahun yang lalu, diungkit sekarang, hafal ya tak? Bahkan saya eta deui udah omongan eta deui. Jadi saking pinternya ribut 5 tahun yang lalu masalah suami diungkit sekarang masih hafal. Itu ahli sejarah. Dan istri kita Kang Haji itu jago ngitung. Perempuan itu jago hitungannya. Dikasih duit 1 juta belum hitung udah ngomong kurang ya. Jadi terus baik. Jadi kalau pengen jadi suami yang mulia di hadapan istri, siap salah dan selalu mengalah, aman. Jangan pernah pengen menang di hadapan istri. Nggak akan bisa. Sebab kita keluarnya dari rahim kita juga bakal masukin ke dalam. Yang jadi penceramah begonya. Minum heula atuh Pak Haji. Takut aus mangga. Iya Kang juga. Alhamdulillah dibantuan. Mangga. Iya. Kurang keluar jadi pengantin ya. Alhamdulillah di panitiana sigap sadayana. Pak Haji mah cuman cai jeung ieu wungkul. Abi mah tadi begitu ka dieu ge mana kopi, mana jeruk, mana apel, mana kue, mana rokok. Lobanya. Mana? Atuh eta cai, atuh piraku rek diberi cai deui. Pan sieun jual cai meureun. Air kesehatan. Ini Bu, air kesehatan. Air jadi, kesehatan. Kalau Ibu buang air kecil suka sedikit-sedikit tuh minum ini langsung bae. Kemarin ada Bagus. yang sakit panas, Ustadz tahu. Kemarin ada yang minta diobatin sama Ustadz dikasih ini ya. Alhamdulillah tuh yang sakit panas gimana ceritanya? Ya alhamdulillah begitu saya sembur adem. Karena turun panasnya. Atuh beungeutna baseuh teh. Iya doain katanya Pak Haji ini Teh Siti biar cepet hamil. Atuh bukan ku doa doang eta mah, kudu digawean sia goblok. Ya kan aku diharapkan pamajikan ya Allah reuneuh, atuh buka calana henteu. Ya kan tadi bilang katanya doain biar cepat punya momongan yang digendong. Momongan. Iya doain. Nah saya pengen nanya sama Pak Haji, mohon maaf. Orang hamil isinya apa? Ya isinya janin. Bukan. Bayi. Bukan. Apa dong? Lah orang hamil isinya bulan. Kok bulan? Lah tanya, Bu berapa bulan? 9 bulan nih mau lahiran. Bu berapa anak? Mang kucing. Berarti isinya bulan. Iya. Oh.
1-0. Atau Maaf, pan, Kiai. tadi kan katanya doain Biar cepat punya momongan. dia punya momongan. Iya, kalau doanya saya kalau doa ngelahirin saya bisa, tapi kalau cepat punya momongan saya nggak bisa. Kalau orang pengen hamil pengen ngelahirin mah saya bisa. Apa tuh? Ada orang tua dulu saya dikasih Bismillahirrohmanirrohim. Jampe. Jampe Bismillahirrohmanirrohim. Belut putih, lindung putih di lobang, loncat di lobang, diloncat leor, pasak buni, arek medal, proek brojol. Disemburkeun insyaallah. Oh, jadi keluar bayina. Bahasa deui bae. Orang-orang Dulu mah keur ieu teh jampe kolot baheula mah kieu kalau mau orang hamil tuh biar cepet lahiran. carana Aya eta bismillahirrahmanirrahim hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud gitu. Oh. Jampe baheula mah lain proek. Atuh serem meureun. Aing nempona bage ngilu proek wae. salah guru meren saya. Oh. Tapi pengen nanya sama Pak, orang-orang apa yang nggak pernah pakai celana? Hah? Orang-orang apa yang nggak pernah pakai celana? Orang mandi. Bukan. Orang- Orang mandi mah ada yang suka pakai celana, pakai kemben. Orang dia mah- tidur. Bukan, orang tidur pakai celana ada. Ento pemajikan aing ento. Pemajikan orang mau pakai celana. Ada yang nggak pernah pakai celana. Orang yang lagi lahiran. Ah, Lah coba begitu, lepis, tak mungkin. Jadi orang yang selalu nggak pakai celana orang lahiran, ya kan? Iya. apa majikan aing lahiran pakai celana tapi pakai helm oge. Jadi celanana diasupkan karena helm. Goblok gitu mah. Alhamdulillah, Pak Haji tadi ieu teh Siti teh didorong pengen aya Pak Haji atas inisiatif keluarga besar terutama Aondo. Aondo apa Aondo? Oh. Mana? Ondo yang mana? Iya, iya. anu ngangge daster. Klak. Masih kakak keluarga. Iya, Oh. kakak beradik. Jadi kakak ada 7. Oh, 7. 7. Ini keluarga semua nih. Iya. Banyak kan cewek. Yang cowok berapa? Oh, orang dulu mah hebat-hebat emang teh. Ibu subur, bapak produktif. Emak saya anaknya 13, asli. Satu bapak, satu ibu, anaknya 13. Itu kalau sarapan pagi rebutan katincak hiji paeh hiji. Ya. Kadang-kadang kalau mandiin itu nggak pakai satu-satu ibu saya, asupkan baik ke kolam, bles. Lumpat baik, guncak. Bener, ibu saya anaknya 13. Makanya waktu meninggal 5 nggak sedih ibu saya. Bapak juga nggak nangis, kata bapak masih banyak sisanya. Kalau kurang nanti bikin lagi. Itu hebatnya, maaf ini. Orang tua dulu nggak takut miskin. Makanya ngelahirin anak nggak pakai sesar. Sesar itu artinya dikeset nyasar. Karena sesuatu yang keluar bukan pada tempatnya itu namanya nyasar. Benar. Orang tua dulu, ibu saya anak 13 nggak ada yang keluar dari samping, nggak ada. Keluar pada tempatnya. Beneran. 13 anak itu kalau sarapan pagi itu, ibu saya maaf ya, saya bukan berarti saya ngomong saya keluarga miskin. Ibu bapak kakek nenek saya nggak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin kan susah. Iya mah fakir, belangsak pisan. Maaf nih jadi cerita, itu hebatnya orang-orang tua kita dulu, berkah. Di antara 7 anaknya 1 aja jadi orang hebat, aman tuh. Aman, saya 13, 1 aja. Ya saya jadi artis gitu. Biasa baik tuh. Piraku saya mau ngomong jadi maling motor. Alhamdulillah. Makanya zaman ibu saya nggak berani punya mobil bagus, enggak. Kata ibu saya, kakak, adek lu mau sekolah, adek lu mau kuliah, selalu tuh ke saya. Nggak usah macem-macem, kakak lu belum punya rumah, bantu adek lu sampai kita bantu saudara. Maaf nih teh, maaf ya, maaf. Kadang-kadang bener ada istilah saudara kayak orang lain kayak saudara.
Kalau kita bantuin saudara, itu beda. Hari itu kita bantuin, besok udah lupa. Tapi kalau orang lain kita bantuin setahun, 2 tahun masih inget aja. Tuh, maaf ini. Padahal orang tua ngajarin kalau saudara punya hajat, yang punya beras bawa beras, yang punya kayu bawain kayu, yang punya duit bawain duit. Kamu yang gak punya apa-apa tungguin. Saudara kamu mau hajatan biar dia girang, biar dia seneng. Itu kebersamaan. Nangisnya orang tua itu kalau anaknya gak bisa nyatu tuh. Nanti mewarisi begitu juga tuh. Yang kita warisin bakal begitu juga. Makanya siapa orang yang doain ibu bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berkirim Fatihah kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal kirim Fatihah sama dia. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau kita hitung ke situ, kita nggak akan jadi orang kalau nggak ada ibu bapak kita. Hari ini dia sudah meninggal berkalang tanah, sudah lama. Nenek kita sudah lama, kakek kita sudah lama, ibu kita sudah lama meninggal. Tapi kalau kita ingat sekarang, kita merem sedikit, masih utuh orang tua kita di muka kita. Makannya, minumnya, ngobrolnya, marahnya, ngomelnya, kita masih ingat. Kenapa begitu? Karena darah daging yang kita bawa sampai sekarang, itu darah dagingnya orang-orang tua kita. Makanya warisan yang paling cakep bukannya tanah. Warisan yang bagus bukannya rumah mewah. Mana warisan yang berkah? Ini darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Ini darah orang-orang tua kita. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Itu warisan yang paling mahal. Jadi kalau satu ketika saya maaf dihormati orang segini banyaknya, bukan karena saya, karena hebatnya ibu saya ngedidik saya. Makanya orang tua kita sekarang, kita jadi orang tua udah berasa. Maaf ini. Orang tua kita dulu bangun malam pegang tasbih, tengah malam nyari tasbih, pagi mau subuh masih nyekelan tasbih, nganter anak belanja bari masak masih megang tasbih. Kita udah beda, bangun malam nyari HP, tengah malam pegang HP, sampai pagi bangun mau belanja juga masih bawa, sampai ke pengajian bawa. Itu kita. Apakah hebatan kita ngedidik orang tua kita, ngedidik anak-anak kita? Belum tentu. Bisa jadi masih lebih hebat orang-orang tua kita ngedidik kita. Nggak sembarang, makannya juga nggak sembarangan. Yang haram nggak bakal dibawa pulang, bisa ngerusak seturun-turunan kita itu. Itu orang tua kita cakepnya. Makanya sekarang kalau kita dimuliakan orang, bisa hebat, bisa begini, bisa beristri cantik, bisa punya anak soleh, bukan doa kita. Masih banyak doanya orang-orang tua kita yang buat kita. Sekalipun dia sudah meninggal, tapi doa apakah pernah mati? Enggak. Kenapa Allah nggak turun tangan? Karena kita belum pernah bangun malam untuk angkat tangan. Sebetulnya dikit ya Allah kabulkan doa orang-orang tua saya buat saya, kelar. Jadi kalau ada orang, wah saya doain orang tua, sombong. Makanya ada orang ziarah sebelum dia kirim Fatihah, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum abina, Assalamualaikum umina, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saking sopannya dia Assalamualaikum dulu mau ketemu. Bukan lagi Al-Fatihah. Mari sama-sama kita kirimkan Fatihah buat orang tua kita. Al-Fatihah. Duduk dulu, salam dulu, duduk dulu, baru ngobrol. Cakep gak itu? Itu kira-kira tuh. Jadi kalau hari ini saya lihat ada keluarga 7. Masya Allah, banyak kan cewek ya? Cewek 3, cowok 4. Ini dirame-ramein, udah gak ada ibu kan ya? Udah gak ada bapak kan ya? Ini kakak-kakak yang ahli surga ini nih. Apakah orang tua di kuburan seneng? Banget senengnya. Banget senengnya. Artinya bisa jadi pengganti orang tua. Saudara paling tua itu harus disayang. Karena waktu jadi saudara tua, kakaknya lagi makan, adiknya nggak kebagian, marah bapak. Shh, kasih adiknya, dikeluarin tuh. Ini si kakak nih saking bagusnya, karena bapak nggak mau dimarahin, bapak tuh nggak mau, kasih adiknya. Tapi apakah adik lagi nangis, kakaknya minta, bapak teriak, kasih kakaknya? Ada nggak gitu? Biarin adek kamu lagi makan, biarin kasih. Yang gendong adek kakak apa adeknya?
Makanya kakak dulu setiap lebaran gendong-gendong adiknya dibawa-bawa, kencing dikencingi. Kadang-kadang bukan kencing doang, katanya kencing nggak tahu bari ngising, terus baik bari lempar. Makanya yang muda mesti sayang sama yang tua, karena itu pengganti orang, pasti makin berkah. Ini banyak persoalan setelah orang tua meninggal, anak nggak akur satu sama lain tuh. Gara-gara tanah 100 meter, adek sama kakak nggak nanya, lihat buang muka, asal ketemu buang muka. Asal dia buang mukanya, copot hidungnya. Terbuang lagi mukanya, repot mungutin hidung tiap hari. Apa nggak capek jadi orang buang muka? Capek. Makanya bebasin ibu pada saat kita udah nggak dapat lagi tanah, daripada ribut sama saudara gara-gara 100 meter atau 100 hektar. Allah lebih banyak tanahnya daripada kita. Allah lebih banyak warisannya buat kita. Berapa banyak orang sepeninggal orang tua dan nggak dapat warisan, tapi usahanya lancar, maju, berkah, duitnya banyak, tanahnya banyak, bahkan lebih banyak dia dibanding warisan orang-orang tuanya. Karena ikhlas orang tua itu yang mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Malam hari ini saya lagi diajarin sama Kang Oji beserta keluarga, sama Siti Neng Siti Rahmah sama keluarga, kumpul begini cakep nih. Apakah besok anak-anak kita bisa begini? Maaf ibu, ada peribahasa, orang lain kayak saudara-saudara malah kayak orang. Itu yang berasa di kita tuh. Kadang-kadang kita diemin aja, nggak ngomong-ngomong. Begitu kita ajak ngomong malah diem aja. Benar. Ini yang sering terjadi di kita begitu. Makanya keberkahan itu ibu, pada saat kita sudah sama di jalur apa yang sudah diikhlaskan oleh orang-orang tua kita, insya Allah berkah. Sebab itu tadi, siapa orang yang nggak hormat sama kedua orang tuanya, nggak berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, sulit, keberkahan pasti terputus. Lihat bu, karena urusan dunia, urusan kerjaan, urusan rumah tangga, urusan proyek, urusan usaha, itu orang tua. Tapi kalau urusan ke surga mesti sama kiai, karena kiai yang ngasih ilmunya. Kalau buat urusan hidup mah berbakti kepada kedua orang tua nggak bakal lapar. Makanya saya ingat banget emak saya, kalau saya tahlilan tuh, kalau ada tahlilan, apa kata emak saya? Cepet no, habis isya ada tahlilan. Milu bapak, ayo. Kenapa sih mak? Cepetan ngikut bapak tahlil. Kenapa sih mak? Emak nggak masak. Makanya setiap ada yang meninggal, ibu saya seneng tuh ada yang mati lagi tuh. Karena ternyata sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil, nggak berani saya. Karena di situ banyak makanan. Sampai ibu saya pesan, nanti kalau tahlilan jangan duduk di belakang, duduk deket kiai. Jangan di belakang, duduk deketin kiai. Kenapa gitu mah? Lempengan kiai makanan banyak. Makin ke belakang, bener teh. Bahkan kata ibu saya, biarin kamu ngaji nggak dapat ilmu nggak apa-apa, masih kecil nggak apa-apa nggak dapat ilmu, asal dapat makan aja. Ini yang repot, udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Kata ibu saya, anak tolol. Orang-orang pulang pada bawa makanan, dia nangis. Itu namanya anak tolol. Makanya saya suka ngajarin, kalau mau nyolong, colong punya kiai. Hebat berarti. Kiai bawa parcel, colong punya kiai. Nggak bakal marah kiai mah. Sebab kiai mah abah mah ikhlas. Tama lain milik abah. Nges mah tuh kiai mah. Jadi kalau mau nyolong harusnya colong punya kiai. Aman, nggak bakal ngamuk. Cuman begitu kita makan parcelnya, malam nggak doa kiai. Itu yang pagi kita mencret nggak jelas itu. Eta doa. Termasuk saya belajar begitu ibu. Dulu makanan enak di mana? Di pengajian, di tahlilan. Saya nggak pernah diajak ke restoran seumur hidup saya. Sama bapak ibu saya, ayo nak kita ke waterboom, waterpark, habis berenang kita makan. Belum pernah. Saya belajar berenang kalau ada banjir doang di kali. Dilepas tuh sama bapak saya, laki-laki 7 dilepas aja. Paling pulang tinggal 2. Ntar yang 5 rada telat. Terlalu jauh ke bawah cai mere. Dan ibu saya nggak takut susah. Nggak takut susah. Baru orang sekarang punya anak 1, 2, 1, 2. Mati 1 tinggal 1.
mati lagi satu. Beak nyieun deui geus klep geus rusak. Keran geus mampet. Orang tua dulu mau nggak takut punya anak 4, 5, 6, 7, 8 berkah. Satu aja jadi presiden. Punya anak 8 atau 7, 9. Satu jadi presiden aman ibu. Yang 7 jadi menteri semua. Kelar nggak kira-kira? Kelar. Makanya orang tua dulu nggak takut. Nggak bangga lagi punya anak pinter yang kuliah di luar negeri. Yang S1, S2, S3. Ternyata kata ibu kebanyakan S bisa beku. Atuh beku atuh. Coba ibu punya anak pinter kuliah di Amerika, di Inggris, ibu sakit nggak pulang, sedih nggak? Tuh, yang satu lagi pengusaha kaya terkenal mundar mandir lagi tur ke luar negeri, emak meninggal nggak sempet nengok karena belum turun, sedih nggak? Makanya ternyata punya anak jangan pinter semua, sisain mesti ada yang bego satu, karena yang bego ini nggak kemana-mana. Emaknya sakit ada di situ, emaknya meninggal ada di situ. Sampai emaknya lagi dingin, badannya diberian balsem kabeh. Sampai ibunya kepanasan dipayungin. Dipayungan ku si bego teh. Ibunya nggak marah. Dia tahu kok emang itu bego. Tapi kira-kira yang bego bener nggak? Bener. Banyakan orang pinter, maaf, adabnya rada kurang. Iya teh. Yang dianggap bego keluar negeri nggak mau, bego banget sih, dibayarin nggak mau, diajak ke mall bego banget sih nggak mau. Tapi orang yang bener nggak di imah baik, nangguan emak, karunya emak gitu. Yang bego mah orang pada berantem udah bagedubung, mana namanya kelantihang baik. Hayu atuh ente orang banyak kelantihang baik di si rubuh imahnya. Bego tapi bener orang sekarang terbalik ibu, ayo kuliah S1 S2 biar gampang nyari duit. Enggak juga, ternyata orang S1 S2 enggak selamanya bakal kaya. Kalah waktu sama orang SD main rongsok. Temen saya main rongsok, dimulai rongsok plastik sampai besi teh, itu pesawat mau lewat situ balik lagi takut dikilo. Sarjana mah dilewatin terus, tapi lulusan SD sangat berani eureun eta tak balik deui cenah. Kunaon kitu sindi kilo aing cenah. Udah capek belum? Capek dong, biar tereh balik yuk. Belum ngantuk teteh? Mantep. Emak juga belum ngantuk emak. Wow, apakah emak dulu security? Yang biasa begadang mas security mer. Ibu, karena ini kan udah malam, doain juga Pak Haji. Hari Selasa besok mau berangkat ke Malaysia. Ada undangan dari Kedutaan Besar Malaysia, undangan hitanan massal di sana. Doain pulang perginya dikasih kelancaran pesawatnya. Insya Allah di sana ada hitanan massal. Hitanan saat Upin dan Ipin. Iya. Jadi nanti Ustadz ceramah di depan Upin. Oh, ini juga besok nge-MC Bu, dari Banten ke Surabaya, dari Surabaya ke Bandung, balik deui Pak Haji tahu. Jawa Timur. Iya, jadwal saya itu. Ngikut truk pasir. Mawa sekop teh. Iya. Pak Haji, insya Allah nanti kita lanjut lagi di acara-acara berikutnya. Jangan lupa selama Ramadan, alhamdulillah saya ada di RCTI nonton jam 9 malam abis terawih ya Bu ya. Oh, yang itu sinetron Rahasia Ilahi. Yang judulnya apa Pak Haji? Yang kuburan becek kita lain. Bukan. Itu cayan bae itu makam. Saya insya Allah selama Ramadan ada di RCTI jam 9 malam. Kalau nggak ada berarti saya di Antep. Cuman Antep kan udah nggak ada. Saya di Indosiar. Kalau nggak ada juga berarti saya Pak Haji. Ini beliau ini Bu sering dulu di acara-acara apa sih yang kriminal. Kriminal. Terakhir maling lauk. Asana teu kahormat pisan eta.
Ya pokoknya doain lah, walaupun saya masih bandel, tapi saya banyak ikut sama kiai, sama guru-guru, karena pengen kalau nanti suatu saat kalau salah ada yang benerin ya guru ya. Iya. Termasuk ini gimana urusan minta doa buat cepet hamil gimana? Apa? Itu. Ada Bagaimana mau hamil jam segini masih kumpul bae. Gerak asup ke kamar atuh. Tenang urusan mah ku aing bae. Saya udah kasih tahu bahwa pengantin baru kalau pengen jos, saya bilang gitu. Ini kan air kesehatan Pak Haji. Oh. Pengantin baru kalau pengen nyobain dahsyatnya air toya, boleh minum semalam ini Supaya jos. eta mah akal-akalan tukang cai bae mah. Ya cai alus atuh orang nyokot di keran eta hareup. Ini bener, ini bukan air doa, tapi akhir acara nanti ada kiai kita berdoa bareng-bareng. Kalau maksudnya jos itu kuat lama. Insya Allah. Kuat lama kayak di pagahan gue. Emang Pak Haji punya cara supaya, mohon maaf, ini sebagai laki-laki nambah ibadah pahala besar, ini kan disebutnya pahala besar, tapi laki-laki itu kalau duitnya banyak, iya, tapi tembakan yang nggak bagus, caranya? Lumpat pemajikan sekarang. Caranya gimana Pak? Kita ngan sajengkal dari bujal kaluhur dahar ngeunah seubeuh molor. Nah sajengkal deui ka handap. Eta aya 2 kepala laki-laki. Kepala naon Pak? Kalau kepala atas nyeri hulu, kalau ke bawah anyeng-anyengan. Dan dua-duanya harus seimbang. Begitu. Maaf nih Kang Aji, saya kasih tahu kalau mau main kuat lama si teteh jangan dibawa di atas. Caranya gimana Pak? Jadi suaminya di bawah, istrinya di atas. Oh. Kieu bae, ayo sayang turun sayang, ayo sayang turun sayang, udah malam turun, gitu. Kenangkot be di plafon gitu tah. Itu kuat apa demi ka isuk ke moal kena moal gitu. Beneran ini Pak Haji. Dicoba yang sudah usia 45 tahun ke atas, pengen harmonis, selain asam urat, kolesterol, darah tinggi, minum Toya Life. Insya Allah kejantanan pria membawa kebahagiaan bersama Toya Life. Jos. Tema tukang cai. Tapi beli sih karunya. Enggak, ini mas saya nggak dibeli juga nggak apa-apa. Cuma yang saya tahu, maaf ini Kang Yoga. Siap. Ini air putih, kata dokter itu baik untuk kesehatan. Emang. Kata Kang Yoga, iya cai iya baik untuk kesehatan. Betul. Tapi beda, maaf nih, kita harus menghargai perbedaan. Kalau kata bapak saya justru air putih naikin darah tinggi. Kok bisa? Gara-gara bapak minta kopi, dibere cai putih kok emak. Cek bapak kopi, cai putih deh. Kopi, cai putih deh. Naik darah tinggi bapak. Cek aing kopi. Mah gara-gara terbere kopi. Berarti air putih bisa naikin darah. Gitu. Mulai sekarang jangan pakai air putih. Air kopi. Tapi ini bener Pak Haji. Yang udah nih sakit gigi dihem-hem 30 detik. Oh, jadi cembetut. Jadi alhamdulillah. Oh, kalau yang untuk melancarkan kotoran-kotoran dalam perut, toksin gitu. Toksin ini sifatnya mendetok. Kalau misalnya katanya kalau yang kotor dimasukin di sini bisa jernih lagi. Udah demonstrasi. Udah saya kasih tahu. Oh, udah itu bisa begitu. Masya Allah, ini manfaatnya air itu bentuk anugerah yang Allah kasih. Jangan pernah sia-siakan nikmat Allah yang Allah kasih. Tukang cai. Yang mal bener yang promosikan teh. Pak Ustadz, Pak Kiai, hampun ternyata. Tapi yang jelas air putih itu memang penting karena ya. Setiap hari kita harus konsumsi air putih, bener. Betul. Kalau kopi terus juga nggak bagus. Termos diisiin cai teh bae, itu dalamnya bisa berkarang gitu. Tapi kalau air putih kan nggak berkarang gitu. Beli teh, karunya jauh-jauh dari Jakarta dibawa-bawa ka dieu. Karena kan memang mau bulan puasa Pak Haji. Nah ini air ini bagus untuk buka dan sahur. Buka dan sahur. Jam 5 apa maghrib? Ajan sama pas nanti sebelum imsak. Anak kecil sini pinter ajan Pak Haji. Saya tadi ketemu tuh yang lagi pengajian rebahan pakai kolor.
Maksudnya gimana? Anak segede di sini nih, anak 4 tahun, 3 tahun, itu ajannya pinter-pinter. Gimana? Tadi saya ketemu tuh yang itu. Masya Allah, asal pagi ajan, asal siang ajan 1.000, asal sore ajan 2.000, asal maghrib jalan 5.000. Iya. Jajan sia goblok. Oh jajan eta. Ceuli sia torek we meureun. Lain azan, jajan teman. Oh jajan. Tapi saya pengen nanya sama Pak Haji. Mohon maaf, bentar lagi ini bulan puasa. Mah ada bae, orang dagang mah akal. Kecap selalu nomor hiji, pokoknya tetap bae asin. Saya ini mau bulan puasa, mohon maaf. Kan kalau bulan puasa orang banyak yang berlomba-lomba pengen dengar suara ajan. Nah, saya pengen tanya sama Pak Haji, kenapa orang ajan nutupin kuping? Ya emang sunahnya begitu. Bukan. Allah, begitu. Bukan. Kenapa orang ajan nutupin kuping, kalau nutup mulut nggak kedengeran? Nggak kedengeran. 2-0. Atuh bego deh besok. Orang ajan di TV siapa namanya Pak Haji sebelum ditutup? Gantung. Siapa? Yang ajan di TV ada namanya siapa coba? Enggak kenal. Tergantung ada Mang Udin. Mana ada? Ada Mang Jajat. Bukan. Ada tergantung. Yang ajan di TV namanya Pak Saat. Mas pasangan. Ah, coba saatnya ajan maghrib. Jadi si Saat eta. Pak Saat. Siapa tengah penting masih bego baik. Pak Haji, Saat itu waktu maksudnya. iya waktu saat. Kenapa? Nah, yang ajan itu sebenarnya buat siapa? Ya buat orang yang mendengar panggilan. Bukan. Panggilan Allah. Ajan yang di TV sebenarnya buat siapa coba? Buat orang Islam. Bukan. Ajan di TV itu buat DKI dan sekitarnya. Lah coba, saatnya ajan maghrib untuk DKI dan sekitarnya. Berarti orang dia deka bagian. Aduh goblok deh baik. Orang digoblok baik. Ibu yang Sia punya ke Lempang ya. Ada teh kebo di harapan jalan sia Lempang apa cicing didinya. karena teh kebo di mana ieu? Jalannya ke Lempang aya teh kebo sia. Lempang langsung Lempang ka ditu apa cicing didinya. Jadi lagi jalan ada teh kebo. Saya mau lanjut ke sana apa di situ? Lo ngapain di situ lah? Saya ke sono. Ah, sia nyokot piringnya. Nyokot piring berarti Lah tuh kalau pergi ke sana ngambil piring, lah udah saya di situ. serakah. Atuh kieu bae. Saya anu nanya ke Pak Haji, aya teh kebo, Pak Haji lagi jalan, cik, ada teh kebo, dibagi 2 daek teu. Atuh cokot bae ku sia kabeh. Jangan naeng malam-malam teh kebo. Tadi dia ngomong bodoh aing bae. Dibagi. Dah, balik deh. Iya. Ibu udah ngantuk belum? Hayu atuh ngantuk, hayu. Nanti akhir acara Pak Haji yang udah beli airnya dibuka ya, dibuka. Buat disembur. Buat didoa terakhir. Oh sama kiai ntar ngedoa. Saya kan nggak ngedoa saya, tapi ntar airnya dibuka gitu. Dibuka. Oh di sampai maksudnya udah beli belum teteh? Beli atuh piraku koretan. Ai ieu aku lagi apa botol cai gelas gitu. Ya, oke teteh. Saya nggak ada tujuan lain, pengennya tuh happy aja. Sebab maaf saya lihat ibu-ibu kita tuh manusia yang paling capek, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga, beres-beres rumah capek. Makanya nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Jangan dicari-cari lagi. Ya mah, nyari senang. Bagaimana senang, happy, bahagia itu mudah kok. Saya lihat nenek-nenek bawa incunya naik odong-odong. Ternyata itu bahagia. Ngeluarin tangan dah. Bahagia itu nggak perlu mahal. Makanya termasuk teteh malam hari ini biar bahagia. Kenapa saya ajak ketawa? Biar senang. Kita sambut Ramadan biar girang. Bener teteh? Ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya. Kita di puasa Ramadan dengan iman, ai ihtisaban, ikhlas maksudnya, ai ikhlasan kata kiai ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi nggak usah takut besok mau buka pakai apa, mau punya duit apa enggak, mau sahur, tetap punya duit apa enggak punya duit tetap puasa. Bener. Jangan sore-sore jam 4 udah muter pinggir jalan. Pasti di pinggir jalan kita lihat ada lontong senderan di bakwan. Ada cawe lagi capek di kaca nempel bah. Kadang-kadang ada bakwan lagi selonjoran nama lontong. Itu yang keganggu, jujur aja Bu. Kita kumpulin makanan pada saat kita buka nggak kemakan semua. Bener.
sampai besoknya sampai basi nggak kemakan. Ya Bu, ternyata tentu ya ngurang-ngurangin pahala puasa doang. Ya Bu, lontong bakwan sambal kacang, lontong bakwan sambal kacang. Itu menu Indonesia banget, enggak di sini, enggak di Jakarta. Lontong bakwan, sambal kacang. Itu belum nyampe ke masjid udah bunyi prek pek 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 pek. Itu sambal kacang ada cukanya. Lontong satu sama bakwan belum sempet usoli udah bunyi prek pek pek pek. Kirain angin doang, nggak tahu bukur-bukurnya nyusul. Ya, jadi teteh yang penting senang aja. Saya selalu bilang orang yang nggak mau ketawa cuman dua. Satu dia sakit kurang sehat, dua banyak utang. Itu susah sama ketawa, asem baik. Di rumah asem, depan suami asem, pulang pengajian juga asem, tengah malam lewat kuburan masih asem. Sampai kuntil ngomong, kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Jadi saya pengen teteh saya senang. Malam hari ini saya nggak bisa nasehatin secara serius buat Kang Aji juga Neng Siti, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah, saudara-saudaranya kakak adeknya berkah, yang bantuin tambah berkah. Ini kebersamaan yang lagi kita diajarin, belum tentu kita bisa. Jangan kata 7 Bu, saudara 2 aja dek kakak tuh bisa nggak akur, tapi 7 bisa kumpul begini. Patungan ngundang saya, kalau nggak patungan rada berat, iya kan? Tapi mudah-mudahan berkah semua. Ya, Kang Haji, yang keluarga teteh yang mana? Ini semua nih. Oh ini bes muda ya? Ya Allah, awet muda ya. Makanya jangan banyak susah, banyak girang. Sampai lagi Ramadan, bulan dimana apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru kelar 2, masih ada 2 lagi. Saya nggak keluarin semua. Mudah-mudahan tahun depan ada yang nikah lagi, saya diundang lagi. Baru saya kasih 4-4-nya. Itu namanya strategi dagang. Hemat bahan ya. Tapi yang jelas Ramadan udah dekat Ibu, yuk kita berbuat baik, karena di bulan Ramadan kata Kiai, di bulan Ramadan itu semua kebaikan-kebaikan dikumpulkan. Innal hasanata fihi mujtami'atun, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dikumpulin. Makanya di sini udah nyambut Ramadan baik, besok kita jalanin Ramadan baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Ini orang baik yang nggak ada masalah, nggak mager laut. Iya kan, bener teh. Ini orang baik. Jangan kata buat bangsanya, buat negaranya, masyarakatnya sendiri juga nggak dikasih hal-hal yang nggak baik. Nih kakak adik baik, dibantu adiknya, itu pesan orang tua, nggak bakalan jadi susah, pasti tambah amin. Kita semua juga yang hadir tambah berkah, amin. Termasuk kita besok bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Wa ta'atu makbulatun, ketaatan. Tahu mas, saya mungkin sore-sorean begitu biar ngelihat pemandangan apa gitu. Ya, ada ngelihat juga orang masak bau-bau gorengan apa gitu. Insya Allah Pak Haji tadi sahur ondoh tenang wae. Pokoknya mah eta ngerti, ntar Pak Haji pulang dikasih. Tenang aja. Nanti kata dikasih teng-tengan. Dikasih pulang. Oh. Siapa MC yang juga, ngundang? MC juga kata pengantin udah disiapin. Alhamdulillah. Kalau mau pulang duluan udah nggak usah pakai mobil lagi. Makanan. Tuh ada kurung batang. Lah mati atuh eta mah. Insya Allah. Mudah-mudahan walaupun nggak Ustadz ntar pulang mah dikepelan. Ya, jadi teteh pesan saya suami biar betah itu kalau dipandang ngenakin, itu aja dulu. Iza nazar tasarrotka, itu aja dulu. Kadang-kadang maaf saya juga kalau mandang istri saya kadang-kadang mukanya kemerah-merahan, baik emang kesel sampai merah mukanya. Jadi yang cakep itu kalau dipandang sama suami itu nyenengin, itu aja dulu. Dipandang sama suami itu nyenengin, disuruh mau baik. Itu jangan dibantah suami mah. Semua suami rata-rata pengen membahagiakan istrinya.
Semua suami, makanya kenapa dia bengong, bukan dia lagi ngelamun mikirin cewek, bukan, dia lagi bingung belum mere duit. Itu baik. Jadi kalau suami tiba-tiba kok kurus, bukannya dia lagi nggak mau makan, bukan, emang lagi nabung. Lihat tuh Kang Haji itu lagi nabung. Jadi kalau suami itu bengong, dia keluar, kan ada istri yang cemburuan, suaminya baru keluar udah marah. Sherlock Bong, Sherlock. Kalau emang pergi Sherlock. Baru 2 menit mau di Sherlock apa? Akhirnya depan pintu disenterin tuh ayah keset tuh. Yang bikin pinter suami ya istri, yang bikin bego juga itu Sherlock. Baru berangkat, baru 2 langkah lah. Sherlock papa, balik. Ya, jadi bagusnya suami karena bagusnya istri. Hebatnya suami karena hebatnya istri. Bahkan jenderal, tanya tentara nih, jenderal yang lebih tinggi pangkatnya bukan jenderal, istrinya. Dia yang ngatur jadwal. Suami mah jenderal berangkat baik, yang merhatiin mah istri. Bahkan ada seorang